Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pemeriksaan persediaan. Anda sekalian, kalian juga sudah membahas terkait dengan prosedur pemeriksaan persediaan. Kita hari ini akan membahas terkait dengan pemeriksaan aset tetap. Ananda sekalian, Ibu akan menjelaskan dengan kalian agar mudah dipahami bagaimana yang namanya pemeriksaan, ya. Pemeriksaan tersebut merupakan kebalikan daripada proses akuntansi. Jadi, proses pemeriksaan itu merupakan kebalikan dari proses akuntansi. Kalau proses akuntansi dimulai dari dokumen sumber menjadi laporan keuangan, maka kalau audit kita mulai dulu dari laporan keuangan, baru kita akan mundur sampai kepada dokumen sumber. Oleh karena itu, audit merupakan tindakan, ya, untuk memastikan bahwa apa yang ada di laporan keuangan, ya, itu didukung oleh bukti, oleh dokumen sumber, ya. Itu yang harus kalian pahami. Sehingga kalau kalian sudah paham ini, maka kalian akan mudah menyusun audit program, menyusun prosedur audit. Ya. Jadi prosedur audit tadi adalah bagaimana membuat kita yakin bahwa apa yang ada di dalam laporan keuangan itu benar. Ya. Apa yang ada di laporan keuangan itu tepat. Tepat angka, tepat jumlah, tepat mengidentifikasinya, ya. Tepat mengelompokkannya. Tepat menilainya. Terkait dengan pemeriksaan aset tetap, di sana ada prediksi. Prediksi terhadap apa? Terhadap umur ekonomis aset. Oleh karena itu, audit harus meyakinkan bahwa pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan umur ekonomis aset itu sudah tepat. Ya, sehingga nilai aset tadi tepat. Oke. Kalau kita merujuk, ya, definisi dari aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud atau dan tidak berwujud, ya, yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu atau dibeli. Ya, siap pakai tadi bisa juga dibeli artinya, ya. Yang digunakan dalam operasi perusahaan. Aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan.
dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terus kalian bertanya, Bu, penjepit kertas juga umurnya bisa panjang, Bu. Apakah itu bisa dicatat sebagai aset tetap? Oleh karena itu, auditor ketika menetapkan apakah sesuatu aset itu sudah tepat dikelompokkan dalam aset tetap, yang perlu kita pelajari adalah kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan tersebut, oleh auditi. Menurut kebijakan akuntansinya, berapa nilai yang nilai suatu benda dapat diperhitungkan sebagai aset tetap. Ya. Oleh karena itu, beda perusahaan, beda kebijakan akuntansinya. Beberapa waktu lalu pada pertemuan awal Ibu udah jelaskan. Salah satu yang harus dipelajari sebagai dokumen permanen adalah kebijakan akuntansi. Bagi perusahaan yang besar sekali yang nilai asetnya memang tinggi, mungkin 1 juta. Ya, 1 juta nilainya itu tidak masuk aset tetap. Meskipun aset tersebut dapat dipergunakan dalam beberapa tahun. Ya. Karena apa? Karena kalau dia catat 1 juta sebagai aset tetap, mungkin aset tetapnya banyak sekali. Akhirnya tidak efektif. Oleh karena itu ada perusahaan yang mungkin 100 juta baru dia catat sebagai aset tetap. Ya. Oleh karena itu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap. Pertama, dipergunakan dalam produksi normal perusahaan. Ya. Kemudian mempunyai umur lebih dari 1 periode. Dan besar kemungkinan bahwa aset tersebut memberi manfaat masa depan, ya, yang diharapkan manfaat ekonomis tersebut mengalir ke dalam perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah biaya perolehan dari aset tetap tersebut dapat diukur secara handal. Kenapa kalau harus diukur secara handal? Karena kalau akuntansi itu kan menganut ajas diukur dalam satuan monetary. Kalau dia tidak bisa diukur dalam satuan monetary, maka tidak bisa dicatat di dalam akuntansi. Oke, ya. Jadi aset tetap itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Dia dibeli bukan untuk dijual kembali. Kalau dia jual kembali namanya persediaan. Contohnya apa? Perusahaan real estate. Persediaannya apa? Rumah. Ya, karena memang rumah itu untuk dibangun atau dibeli untuk dijual kembali. Tapi bagi perusahaan jasa atau perusahaan lain, ya, yang bukan perusahaan real estate, rumah itu menjadi aset tetap seperti gedung kantor. Ya. Kemudian ini yang tadi seperti Ibu jelaskan, ya, cirinya adalah jumlahnya cukup material. Jumlah cukup material ini yang Ibu katakan berbeda di setiap perusahaan. Oke, ya. Kemudian
Saya yakin bahwa Ananda semuanya sudah mempelajari terkait dengan penyusutan. Ya. Aset tetap dialokasikan ke dalam biaya itu melalui namanya biaya penyusutan. Contohnya misalnya perusahaan membeli gedung. Ketika membeli gedung, maka perusahaan akan mencatat debitnya gedung, kreditnya kas atau kreditnya hutang. Gedung dicatat sebagai aset pada masuk ke dalam neraca. Gedung belum pernah dicatat di dalam laporan laba dan rugi. Kapan gedung dicatat dalam laporan laba dan rugi? Yaitu pada saat kita pada akhir periode menghitung biaya penyusutan. Oleh karena itu di neraca gedung tadi dicatat berdasarkan nilai buku. Boleh dicatat net ya. Jadi nilai bukunya saja atau dicatat harga pembelian dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Seperti itu. Audit harus memastikan bahwa aset yang tadi dicatat di dalam perusahaan tadi benar ada, benar milik perusahaan, ya. Kemudian bagaimana agar kita tahu bahwa aset tersebut benar ada? Tadi Ibu jelaskan dari awal bahwa audit itu adalah proses terbalik dari proses pencatatan akuntansi. Jadi kita harus melihat asal-usul pencatatan dari aset tersebut. Ya, tadi kan di dalam neraca aset tadi dihitung berdasarkan nilai buku. Baik secara gross maupun secara net. Nilai buku tadi unsurnya ada 2. Pertama, harga pembelian. Yang kedua adalah biaya penyusutan. Audit harus memeriksa kedua komponen tadi. Kita tadi, dia dicatat biaya perolehan. Kita cek biaya perolehannya dari mulai di awal dari yang tertera di neraca, kita cek sampai ke dalam dokumen pembelian. Ya, jadi kalau beli aset itu biasanya kalau kita beli tanah, pertama ada akta jual beli, ada kwitansi, ada sertifikat, ya, ada biaya balik nama, ada biaya komisi, ya. Itu kita cek semua karena itu merupakan unsur di dalam biaya perolehan. Kita periksa, benar nggak nih jumlah biaya perolehannya itu benar nggak? Ya, kita periksa ke dokumennya tadi. Ya, kita lihat. Kemudian nggak cukup dengan memeriksa dokumen. Kita datangin fisiknya, kita periksa fisiknya. Ada nggak benar gedung itu? Letaknya di mana? Digunakan buat apa sama perusahaan? Kalau perusahaan tadi beli gedung, tapi bukan untuk digunakan dalam operasional normalnya, tapi untuk disewakan, maka aset tadi menjadi aset untuk investasi. Ya, tidak disusutkan, tapi menjadi masuk ke dalam pendapatan investasi.
Kemudian kalau memang ditemukan bahwa memang aset gedung tadi untuk operasional perusahaan, kita cek biaya penyusutannya. Gimana? Lihat perhitungannya, benar nggak? Pengkaliannya, penjumlahannya, akumulasikan jumlah total dari penyusutan dalam beberapa periode. Jadi akumulasi penyusutan kita cek, benar nggak? Ada nggak selama masa penggunaan, ada nggak terjadi penambahan biaya perolehan? Nambahnya dari mana? Ya mungkin ada penambahan, kalau gedung ada penambahan gedung misalnya. Ya, jadi yang tadinya gedung tadi nggak pakai sayap ditambahin sayap kanan, sayap kiri, yang menambah umur atau menambah nilai dari gedung tersebut. Kita cek dokumen tadi, dokumen pengadaan tambahan gedung tadi, karena harus dibedakan biaya pemeliharaan dengan biaya pembangunannya. Kalau pemeliharaan, oh ini material nih, ya, misalnya dia ngecat material, tapi kan nggak menambah umur gedung dan tidak menambah nilai gedung, maka tidak boleh dia dicatat sebagai, tidak boleh diakumulasi sebagai aset yang menambah nilai dari gedung tersebut. Boleh, tapi dia menjadi biaya perawatan.